Cuci gudang resmi dimulai. Persebaya Surabaya akhirnya mengambil langkah tegas menjelang putaran kedua Liga 1 musim ini. Di bawah komando pelatih anyar Bernardo Tavares, manajemen Bajul Ijo mulai melakukan perombakan skuad dengan melepas sejumlah pemain yang dinilai belum mampu menunjukkan performa terbaik pada putaran pertama. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Persebaya ingin tampil lebih kompetitif dan konsisten di sisa musim. Hingga pekan ke-17, Persebaya Surabaya masih berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 28 poin. Posisi tersebut tentu belum sepenuhnya mencerminkan target dan ambisi besar klub kebanggaan bonek ini. Inkonsistensi permainan, minimnya kontribusi dari beberapa pemain, serta kebutuhan akan penyegaran di dalam tim menjadi alasan utama di balik kebijakan cuci gudang yang diterapkan oleh Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal tersebut dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan berani mengambil keputusan besar demi membangun tim sesuai filosofi permainannya. Tak heran jika di bursa transfer putaran kedua, Persebaya langsung bergerak cepat dengan melepas 3 pemain sekaligus. Langkah ini diharapkan membuka ruang bagi pemain baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktik dan karakter permainan yang diinginkan. Lantas, siapa saja 3 pemain Persebaya Surabaya yang resmi dilepas jelang putaran kedua Liga 1? Apa alasan dibalik keputusan tersebut? Dan bagaimana dampaknya bagi kekuatan Bajul Ijo ke depan? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Satu, Dime Dimov. Dime Dimov resmi menjadi salah satu pemain yang dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Keputusan ini diambil setelah bek tengah berusia 31 tahun tersebut dinilai tidak masuk dalam rencana utama pelatih anyar, Bernardo Tavares, untuk putaran kedua Liga 1. Meski memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi, kontribusi Dimov pada putaran pertama dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan taktik dan gaya bermain yang ingin diterapkan oleh sang pelatih. Bek berkebangsaan Makedonia Utara ini sejatinya memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 6,08 miliar rupiah. Namun, faktor usia, kecepatan, serta kebutuhan Persebaya untuk membangun lini belakang yang lebih agresif dan dinamis menjadi pertimbangan utama di balik keputusan melepas Dimov. Bernardo Tavares dikenal menginginkan pemain bertahan yang tidak hanya kuat dalam duel, tetapi juga cepat dalam transisi serta mampu membangun serangan dari lini belakang. Selama berseragam Persebaya Surabaya, Dime Dimov telah mencatatkan total 29 penampilan di berbagai kompetisi. Ia menjadi bagian dari skuad dalam sejumlah pertandingan penting, meski penampilannya kerap menuai pro dan kontra. Dengan dilepasnya Dimov, Persebaya kini membuka peluang untuk mendatangkan bek tengah baru yang lebih sesuai dengan visi permainan tim di putaran kedua Liga 1. 2. Rizky Dwi. Rizky Dwi resmi menjadi salah satu pemain Persebaya Surabaya yang dilepas pada bursa transfer Januari 2026. Penyerang tengah berusia 26 tahun ini dilepas dengan status pinjaman ke klub Liga 2 Indonesia, Garuda Yaksa. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan pelatih Bernardo Tavares terhadap komposisi lini serang Bajul Ijo menjelang putaran kedua Liga 1. Sebagai striker lokal dengan nilai pasar sekitar 1,30 miliar rupiah, Rizky Dwi sejatinya sempat diharapkan mampu menjadi opsi pelapis di lini depan Persebaya. Namun, sepanjang kompetisi berjalan, kontribusinya dinilai belum maksimal. Minimnya menit bermain reguler serta ketatnya persaingan di posisi penyerang membuat Rizky Dwi kesulitan menunjukkan performa terbaiknya bersama tim utama. Selama memperkuat Persebaya Surabaya di semua kompetisi, Rizky Dwi telah mencatatkan 22 penampilan. Dari jumlah tersebut, ia hanya mampu menyumbangkan 1 gol, catatan yang tentu belum sesuai dengan ekspektasi untuk seorang penyerang tengah. Dengan dipinjamkannya Rizky Dwi ke Garuda Yaksa, Persebaya berharap sang pemain bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak, mengembalikan kepercayaan diri, dan berkembang lebih baik. Sementara itu, Persebaya membuka ruang untuk mendatangkan opsi penyerang baru yang lebih tajam dan produktif. 3. Randy Oscario. Randy Oscario resmi menjadi pemain ketiga yang dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Penjaga gawang berusia 27 tahun berkebangsaan Indonesia ini dilepas dengan status bebas transfer dan resmi bergabung dengan Semen Padang FC. Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah perombakan skuad yang dilakukan manajemen dan pelatih Bernardo Tavares demi menyeimbangkan komposisi tim di putaran kedua Liga 1. Dengan nilai pasar sekitar 1,30 miliar rupiah, Randy Oscario sejatinya didatangkan pada awal musim dengan harapan mampu menambah kedalaman di posisi penjaga gawang. Namun sepanjang paruh pertama kompetisi, ia lebih sering menghuni bangku cadangan dan belum mendapatkan kesempatan tampil dalam laga resmi.
Ketatnya persaingan di bawah Mister Gawang membuat peluang debutnya bersama bajul ijo tak kunjung datang. Minimnya menit bermain menjadi faktor utama di balik keputusan melepas Randy Oscario. Bagi sang pemain, kepindahan ke Semen Padang FC diharapkan membuka peluang tampil reguler dan mengembangkan kemampuannya. Sementara bagi Persebaya, langkah ini memberikan ruang untuk menata ulang sektor penjaga gawang sesuai kebutuhan taktik dan rencana jangka panjang tim jelang putaran kedua Liga 1. Langkah Persebaya Surabaya melepas 3 pemain pada bursa transfer putaran kedua Liga 1 menegaskan bahwa era baru di bawah kepemimpinan Bernardo Tavares benar-benar dimulai. Kebijakan cuci gudang ini bukan sekadar keputusan spontan, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang putaran pertama. Dengan posisi sementara di peringkat ke-7 klasemen dan raihan 28 poin dari 17 laga, Persebaya membutuhkan perubahan agar mampu tampil lebih konsisten dan bersaing di papan atas. Keputusan melepas Dime Dimov, Rizky Dwi, dan Randy Oscario menunjukkan ketegasan Bernardo Tavares dalam membangun skuad sesuai dengan visi dan filosofi permainannya. Dimov dilepas karena dianggap tidak lagi cocok dengan kebutuhan taktik lini belakang yang mengutamakan kecepatan dan agresivitas. Sementara Rizky Dwi dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, agar bisa berkembang dan kembali dengan kualitas yang lebih matang. Di sisi lain, Randy Oscario dilepas secara permanen karena minimnya peluang tampil di bawah Mister Gawang. Perombakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada pemain yang berada di zona aman. Setiap anggota skuad dituntut untuk tampil maksimal, disiplin, dan mampu menjawab kepercayaan pelatih di setiap kesempatan. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang berani mengambil risiko demi membentuk tim yang solid dan kompetitif, meski harus mengorbankan nama-nama yang sebelumnya menjadi bagian dari skuad utama. Di sisi lain, langkah melepas pemain juga membuka peluang bagi Persebaya untuk bergerak aktif di bursa transfer. Dengan slot pemain yang tersedia, manajemen kini memiliki ruang untuk mendatangkan wajah-wajah baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Baik itu pemain lokal maupun asing, tambahan tenaga baru diharapkan mampu memberikan dampak instan serta meningkatkan kualitas permainan bajul ijo di putaran kedua Liga 1. Bagi para pemain yang dilepas, keputusan ini bukanlah akhir dari karir mereka. Justru, ini bisa menjadi awal baru untuk membuktikan kualitas di klub lain. Rizky Dwi memiliki kesempatan mengasah kemampuan di Liga 2, sementara Randy Oscario diharapkan mendapatkan menit bermain lebih reguler bersama Semen Padang FC. Dime Dimov pun masih memiliki pengalaman dan kualitas untuk melanjutkan karirnya di kompetisi lain. Kini, sorotan tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Persebaya Surabaya. Apakah Bernardo Tavares akan kembali melakukan perombakan lanjutan? Siapa saja pemain baru yang akan didatangkan untuk memperkuat skuad? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu akan sangat menentukan arah perjalanan Persebaya di sisa musim Liga 1. Yang pasti, perubahan ini menunjukkan ambisi besar Persebaya Surabaya untuk bangkit dan tampil lebih kompetitif. Dengan dukungan penuh dari bonek dan bonita, bajul ijo diharapkan mampu menemukan kembali performa terbaik mereka. Putaran kedua Liga 1 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Bernardo Tavares dan skuad Persebaya. Apakah langkah cuci gudang ini akan berbuah manis atau justru sebaliknya? Semua akan terjawab di lapangan hijau.